Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, bisa beraktivitas, semoga sukses nantinya. Tetap menjaga protokol kesehatan agar kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita mencoba untuk membicarakan atau membahas materi PKK KD 319 menilai pengembangan usaha SMK Kejuruan kelas 12. Kita berbicara SMK Kejuruan. Saya membuat gambar di sini adalah kata kunci, ada gambar kunci dan orang yang berada pada komputer. Berarti semuanya itu ada kata kuncinya, ada ketekunan dalam mengolah data. Selanjutnya, pengertian pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah suatu usaha, adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas dari pelaku wirausaha. Pengembangan dalam memperluas dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Itu arti dari pengembangan usaha. Kemudian tahapan pengembangan usaha. Menurut beberapa ahli, maka ada beberapa tahapan pengembangan usaha, antara lain. Tahap pertama, identifikasi peluang. Informasi biasanya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Rencana perusahaan apa, saran dan usul dari manajemen, program dan pemerintah, hasil dari berbagai riset peluang usaha, kadin asosiasi usaha sejenis. Selanjutnya tahap kedua adalah merumuskan alternatif usaha. Setelah informasi terkumpul dan dianalisis, maka tahap selanjutnya pemimpin perusahaan atau manajer usaha dapat merumuskan usaha apa saja yang mungkin dapat dibuka atau dilaksanakan. Kemudian tahap ketiga, seleksi alternatif. Alternatif yang banyak itu selanjutnya harus dipilih salah satu atau beberapa alternatif yang terbaik dan prospektif. Untuk usaha yang prospektif, dasar pemilihannya menggunakan kriteria ketersediaan pasar, resiko kegagalan, dan harga, harus bisa bersaing dengan pedagang atau pengusaha yang lain. Tahap keempat, pelaksanaan alternatif terpilih. Setelah penentuan dari beberapa alternatif yang ada, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dari usaha yang terpilih tersebut. Kita lanjutkan. Tahap kelima adalah evaluasi. Evaluasi dimaksud untuk memberikan koreksi dan perbaikan terhadap usaha yang dijalankan. Di samping itu juga diarahkan untuk dapat memberikan masukan bagi perbaikan pelaksanaan usaha selanjutnya. Kita lanjutkan. C. Menilai perkembangan usaha. Usaha yang mengalami kemajuan adalah harapan setiap pengusaha. Ada kepuasan tersendiri bila usaha yang dirintis dengan segenap tenaga dan pikirannya juga waktu mengalami suatu kemajuan. Di balik semua itu, masih banyak pengusaha yang sudah lama menjalankan bidang usaha atau bisnis dengan hasil yang belum memuaskan. Di sini, proses yang harus kita pikirkan adalah omset yang didapat belum meningkat atau malah menurun drastis. Itu kenapa? Berarti kita harus ada tim untuk mengevaluasi. Ada person yang harus menjadi seorang sales atau promosi. Ada analisa data.
mobilitasi dari kendaraan kita, ya, tingkat kesadaran kita terhadap lingkungan masyarakat. Dan yang pasti, apakah kita itu sudah memanage waktu dengan tempat, ya. Waktu itu penting, semua ada batasan waktu. Seorang pengusaha, waktu adalah uang dalam prinsip seorang pengusaha. Ya. Selanjutnya, bagaimana usaha dapat berkembang? Pertama, yang perlu diperhatikan adalah kemana arah bisnis tersebut akan dibawa. Kedua, maka dari itu dibutuhkan suatu pengembangan dalam memperluas dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Ketiga, untuk melaksanakan pengembangan bisnis dibutuhkan dukungan dan support dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolahan, pemasaran SDM, teknologi, dan lain sebagainya. Unsur utama pengembangan usaha. Unsur yang berasal dari dalam pengusaha atau keberuntungan. Laks, orang-orang berbicara laki. Adanya keinginan yang kuat dari si pengusaha atau wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Kerja keras tentunya di sini. Mengerti dan mengetahui teknik memproduksi barang seperti berapa banyak barang yang harus diproduksi, cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan barang, produk, dan lain sebagainya. Artinya di sini berbicara tentang promosi dan sebagainya. Membuat pembukuan yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk, maka dibutuhkan akuntabel di sini. Ya. Tim pembukuan yang solid. Unsur dari pihak pembeli atau pelanggan. Mengikuti perkembangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dari luar usaha. Mendapatkan suntikan dana segar untuk mengembangkan usaha, tidak hanya mengandalkan dana dari dalam atau kekuatan dari dalam, kita perlu support dari luar. Mengetahui kondisi lingkungan pangsa pasar sekitar yang baik, kondusif untuk usaha. Harga dan kualitas harus bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Cakupan ketersediaan jajaran produk. Apakah produk yang ada itu cukup untuk yang ada di pasaran sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar. Pola menilai perkembangan usaha. Seiring dengan perkembangan usaha Anda yang ditandai dengan bertambahnya modal usaha, Anda bisa membuka cabang usaha tanpa perlu untuk melakukan pinjaman modal. Maka di sini ada gambar kupu-kupu yang saya maksudkan, kita bisa terbang atau istilahnya di sini membuka usaha di tempat lain karena perusahaan kita sudah dalam kondisi yang baik, ekonomi dalam kondisi yang kondusif, pekerja dalam kondisi yang kondusif, ya, tim juga dalam kondisi yang kondusif, semuanya solid, tidak ada yang merasa dikecewakan dalam satu tim karena pengusaha, mesin, gedungnya juga pekerjanya itu merupakan satu tim yang tidak bisa dipisahkan. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.